Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Marfungah dari SD Negeri Kaunganten Lor 4, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 172 Kabupaten Cilacap, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Haris Purnawan dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Rudianto. Adapun latar belakang dari aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu murid sering mengabaikan peraturan, padahal jika mereka melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. Dari hal tersebut, memunculkan gagasan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu bagaimana agar murid sadar dari dalam dirinya sendiri untuk dapat menaati peraturan yang ada. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan murid. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan sebelum melakukan aksi nyata yaitu: yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Langkah yang kedua, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif bersama rekan guru di sekolah. Langkah yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan langkah yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan demi terwujudnya aksi nyata ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara menyeluruh dan lancar. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini video kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kaunganten Lor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaunganten Lor 4, Ibu Budi Harti. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kaunganten Lor 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini, insya Allah dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Mohon izin saya Marfungah dari SD Negeri Kaunganten Lor 4, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, akan memaparkan diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sami paham diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman dari budaya positif yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak khususnya di modul 1.4. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya juga menyampaikan kalau nanti saya banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan di sini saya bukan bersifat menggurui. Saya hanya berbagi pemahaman dan pengalaman atas apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Baik, sebelum kita memasuki ke acara inti, monggo
Bapak Ibu bisa menyimak video singkat yang ada di layar. Video singkat tentang perjalanan semut dan kepiting ya. Kira-kira Bapak Ibu dapat mengambil pelajaran ya dari video tersebut. Kira-kira apa ya pembelajarannya? Ya Bu Fani coba. Terima kasih. Sekilas dari video yang tadi saya tonton itu tentang semut dan kepiting apa ya, melawan musuh dengan cara bekerja sama dalam kelompok gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih luar biasa Bu Fani. Tepuk tangan buat Bu Fani. Ibu Budi mau menambahkan? Enggak. Terima kasih, saya mau menambahkan itu seperti pepatah zaman dulu. Ibaratnya bersatu kita teguh, bercerai kita itu. Luar biasa. Ditambahkan Bu Budi, tepuk tangan Bu Budi. Terima kasih. Bapak Ibu sangat. Oh, siapa Tomo monggo. Tambah itu melanjutkan pepatahnya Bu Budi, rawe-rawe atas malam-malam bodong. Terima kasih. Siap, tepuk tangan buat Pak Tomo. Luar biasa Bapak Ibu Dewan Guru di SD Negeri Kabupaten Lorpat. Betul sekali tadi yang sudah disampaikan Bu Fani, Bu Budi dan Pak Tomo. Bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, rawe-rawe rantas, malam-malam runtuh. Insya Allah segala tujuan yang menjadi tujuan kita, khususnya untuk SD kita akan tercapai jika kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih, luar biasa untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Mohon izin saya masuk ke materi yang pertama. Kita punya kesepakatan. Kira-kira ini sudah terlihat kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, menghargai siapapun, saling menghargai. Sepakat gitu Bapak Ibu? Sepakat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat. Kalau mungkin ditambahkan bisa gitu. Bu Budi mungkin? Atau siapa monggo? Kita sepakat bareng-bareng. Kita mau menjadi sepakatan kita. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bekerja sama. Baik Pak Saiful. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Bu Budi? Menyimpulkan bersama. Refleksi Ibu. Oke, menyimpulkan betul.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah membuat kesepakatan bersama di forum hari ini. Insya Allah nanti kita saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, menjadi suri teladan, bekerja sama, dan kita akan berefleksi bersama. Baik, saya masuk ke materi intinya. Tadi tentang budaya positif. Budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, apa sih itu budaya positif? Pak Tomo, mungkin menurut Pak, pemahaman Pak Tomo apa sih budaya positif? Monggo Pak. Menurut pemahaman saya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang sudah berjalan dengan baik dan secara terus-menerus atau kontinu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tomo. Baik sekali jawabannya, kebiasaan yang sudah baik dan dilaksanakan secara kontinu begitu Pak. Itu betul tidak salah. Bu Budi mau menambahkan budaya positif? Oh, cukup Baik, yang sudah disampaikan Pak Tomo itu betul Budaya positif itu suatu kebiasaan yang baik. Lebih lengkapnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi budaya positif itu ada konsep-konsepnya, ada bagiannya. Ada 8 bagian di dalam konsep budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, baik, kita masuk ke paradigma baru. Bapak Ibu pastinya sudah sering mendengar di era kurikulum merdeka sekarang ini paradigma baru. Paradigma baru itu apa? Paradigma baru. Nah, paradigma baru adalah sebuah keyakinan betul Bu Budi, cara berpikir atau melakukan sesuatu yang baru menggantikan cara yang lama. Nah, khususnya dalam pembelajaran saat ini, paradigma baru adalah pembelajaran yang bertujuan untuk penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu paradigma dalam pembelajaran. Nah, pembelajarannya memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Kita tahu di kurikulum merdeka saat ini penguatannya ada di kompetensi, dipraktekkan dalam kegiatan P5 dan pengembangan karakter yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Kata disiplin sudah sering kita dengar disiplin. Mungkin secara singkat, secara sederhana, menurut Pak Saiful, nopo Pak disiplin? Ya, terima kasih. Yang namanya disiplin. Disiplin yaitu mengerjakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Jadi apa yang kita sepakati itu harus kita laksanakan dengan baik. Itu disiplin. Terima kasih Bu Budi. Disiplin positif, betul melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Untuk lebih lengkapnya, tidak ada yang salah tentang jawaban tadi. Lebih lengkapnya,
Dalam modul 1.4, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin tadi sudah disampaikan Bu Budi, betul ya, melaksanakan sesuai kesepakatan, mengajarkan anak bertanggung jawab sesuai kesepakatan, melakukannya supaya benar-benar sadar dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif itu lebih ke diri kita sendiri. Bisa kontrol enggak sih kita sesuai tindakannya atau tidak sih, itu disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Adanya disiplin positif ini dimaksudkan agar murid itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu atas kesadarannya, bukan karena untuk dipuji atau dipaksa atau dihukum. Itu lebih tepatnya disiplin positif. Disiplin positif tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Tentunya nilai-nilai kebaikan dari kita melaksanakan disiplin itu banyak sekali, nggih. Kira-kira napa mawon, nggih? Pak Tomo, mungkin dari kita melaksanakan disiplin, nilai apa yang akan kita dapatkan? Nilai kebaikan. Nilai yang kita dapatkan adalah pekerjaan tepat waktu dan pekerjaan cepat selesai, seperti itu. Terima kasih Pak Tomo, betul sekali. Dari kita melaksanakan disiplin, kita akan memperoleh nilai salah satu dua tadi disebutkan Pak Tomo, tepat waktu, pekerjaan akan selesai tepat waktu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, monggo. Kalau kita melakukan disiplin, kira-kira kita berarti sudah apa ya? Oh, tadi Pak Tomo sudah menyampaikan tepat waktu berarti termasuk bertanggung jawab, ya Pak Tomo sudah bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Itu betul sekali. Nilai kebajikan yang lain itu banyak sekali saat kita melakukan disiplin. Adanya mungkin gotong royong itu juga termasuk ya dalam nilai disiplin. Diberi tugas piket misalnya anak-anak bergotong royong, disiplin menyelesaikan tugasnya tersebut sesuai jadwalnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali kalau kita melaksanakan disiplin positif. Dan nilai itu terangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tujuan pemerintah menanamkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi diawali dari disiplin itu membentuk karakter-karakter yang tertera di sini. Bapak Ibu pasti sudah sangat-sangat paham, nggih? Pak Tomo biasanya di kelas, nggih Pak? Nggih, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Tadi termasuk Pak Tomo menyampaikan bertanggung jawab, itu masuk dalam kategori mandiri. Berarti sudah kita menanamkan rasa mandiri terhadap anak-anak kita kalau kita membiasakan untuk disiplin positif. Kemudian materi selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi, ya. Motivasi adalah suatu dorongan, betul sekali Pak Saiful. Dorongan untuk melakukan sesuatu, ya. Itu motivasi perilaku manusia. Misalnya ada seorang siswa murid melaksanakan tugas
mengerjakan tugas dari kita, dari guru, ada yang aku pengen cepat selesai biar aku mendapat nilai yang terbaik. Ada pula yang aku santai saja. Dorongannya itu berbeda-beda dari dalam murid. Nah, dalam kategori ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak datang tepat waktu, misalnya ditanya, kamu kenapa datang tepat waktu? Takut terlambat, Bu. Kalau terlambat memangnya kenapa? Takut dihukum. Berarti anak tersebut itu memiliki motivasi perilaku yang nomor 1, menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Tadi contohnya mengerjakan tugas tepat waktu, nilai terbaik. Kenapa, Mbak? Biar dapat nilai terbaik, dapat penghargaan nanti dari Pak Guru, misalnya begitu. Berarti itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama dan kedua itu berdasarkan motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Karena takut dihukum dan karena kepengen diberi sesuatu. Nah, tugas kita seorang guru, kita bekerja sama bersama-sama bagaimana untuk bisa memunculkan motivasi internal melalui disiplin positif, budaya positif. Itulah insya Allah kita bersama-sama berkolaborasi bisa memunculkan motivasi internal dari dalam diri murid sendiri. Nah, tujuannya apa? Kalau murid sudah mempunyai motivasi internal, insya Allah mereka itu benar-benar ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dipercayakan dirinya, kesadaran akan diri sendiri. Ini tugas kita bersama, ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang mungkin anak-anak kita saat ini masih kebanyakan eksternal, ke depan mudah-mudahan motivasi sudah berganti menjadi motivasi internal. Baik, saya lanjutkan materi yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Tadi di awal kita sudah membuat kesepakatan. Kesepakatan itu tidak berbeda dengan keyakinan, ya. Kesepakatan itu sesuatu yang kita sepakati bersama, betul sekali Bu Fani, bersama-sama kita sepakati. Kalau khusus ini saya menyampaikan ke keyakinan kelas, ya, yang sudah saya praktekkan di kelas saya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi ini sepotong proses, ya, Bapak Ibu, dari pembuatan keyakinan kelas. Jadi kenapa tidak peraturan, ya, tapi sekarang berubah kesepakatan atau keyakinan? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, kenapa kok tidak peraturan kalau dulu kan peraturan, kalau sekarang kesepakatan atau keyakinan? Bu Budi, monggo. Sebetulnya hampir sama, peraturan dan keyakinan. Mungkin cuma sekarang kesepakatan kelas itu lebih dikhususkan. Karena apa? Biar dalam anak-anak satu kelas itu mempunyai pemikiran sendiri, apa sih yang saya sepakati, sehingga mereka benar-benar karena kesepakatannya sendiri, maka dia rasanya kalau mau melanggar itu malu atau bagaimana, karena sudah terjadi kesepakatan di dalam kelas itu saja. Luar biasa Bu Budi, betul sekali, ya. Pak Kamu atau mau menambahkan? Yeah. Kalau di kurikulum terdahulu itu peraturan kelas, peraturan sekolah, ya, itu dibuat oleh
sekolah dan oleh guru. Nah, sekarang adalah kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan oleh siswa. Jadi bersama-sama membuat, dan itu pun kalau ada yang melanggar berarti nanti dikembalikan ke kesepakatan kelas. Terima kasih. Luar biasa Pak Bu Fani, mau menambahkan? Oh, cukup. Luar biasa, betul sekali, benar jawaban dari Bu Budi dan Pak Tomo. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang dulu peraturan, sekarang kesepakatan atau keyakinan. Tadi juga sudah disampaikan kalau peraturan dibuat oleh sekolah dan guru, atau bisa dikatakan peraturan dibuat oleh salah satu pihak saja, tidak melibatkan murid di dalamnya. Nah, yang sekarang kesepakatan tadi betul disampaikan Bu Budi, murid terlibat di dalamnya. Murid menyampaikan apa yang jadi kehendaknya. Nanti kemudian disepakati bersama, diyakini bersama bahwa kita akan melaksanakan ini, yakin. Jadi kalau nanti melanggar ada konsekuensinya. Begitu. Tadi luar biasa Pak Tomo Budi, sudah betul sekali. Ini saya sudah mempraktekkan, kemarin anak-anak saya sampaikan berdiskusi. Silakan anak-anak, kamu pengen punya kelas, pengen menggunakan peraturan seperti apa, tuliskan. Nah, mereka berpendapat satu persatu, kemudian kita diskusikan bersama sampai muncul kesepakatan dan keyakinan kelas. Begitu juga keyakinan sekolah. Kita bersama Dewan Guru, komite yang ada di dalam organisasi ini bisa berkumpul bersama. Sebenarnya kepengen sekolah yang bagaimana, nanti kita sepakati dan kita yakini untuk dijalankan bersama. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, yang singkat, yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Jadi nanti akan mudah dilaksanakan. Nah, ini yang sudah saya buat, salah satunya ini masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan seterusnya. Itu sudah kami buat bersama anak-anak kelas 6 dan insya Allah sudah tertempel di dinding kelas. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum membuat, atau kalau yang sudah membuat ya Alhamdulillah, yang mungkin belum membuat, bisa bersama-sama murid. Ayo nak, kita berdiskusi. Kamu kepengen punya kelas yang bagaimana? Nanti anak-anak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Lanjut, materi kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia pasti punya kebutuhan, ya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang tidak punya kebutuhan. Semuanya itu punya kebutuhan. Materi ini terbagi menjadi 5 nanti kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita murid kita pasti ada di dalam setiap kelas faktor yang biasanya butuh perhatian kita. Nah, mungkin murid-murid yang demikian itu ya kebutuhannya kepengen diperhatikan oleh kita. Biasanya kan ada yang aktif apalagi kelas 1 pasti aktif-aktif semua Bu Tatang keperhatiannya. Nah, setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Itu sudah menjadi dasar manusia, ada 5 kebutuhan. Nah, studi kasus, mari kita simak Bapak Ibu. Mohon maaf, ini fotonya kemarin deh. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Bukan Pak Tomo ya Pak? Ibu Zulaikha punya murid namanya Tommy. Tommy sering minta makanan bekal temannya secara paksa. Nah, kalau Bapak Ibu ada di posisi Bu Zulaikha, apa yang akan dilakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy atau kebutuhan apa yang sebenarnya Tommy ingin penuhi itu? Sering minta bekal secara paksa ke teman-temannya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat? Bu Budi? Terima kasih. Yang pertama itu guru berusaha mendekati anak ini, menanya bagaimana dengan baik, dengan pelan, sampai akhirnya ketemu solusi itu. Kira-kira menurut Bu Budi, alasan Tommy itu minta bekal ya kebutuhan apa? Yang tadi kan ada bertahan hidup. Iya, bertahan hidup mungkin. Iya, bertahan hidup juga bisa. Kasih sayang mungkin kurang juga karena tidak diperhatikan di rumah. Itu juga bisa. Ya. Ya, terima kasih Bu Budi, luar biasa ya jawabannya betul. Kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita ketahui alasannya apa dan bagaimana. Nanti kita sampai menemukan solusinya. Begitu. Apa Pak Tomo mau menambahkan? Boleh, monggo. Iya, melanjutkan dari pernyataan Ibu Budi Harti SPP. Kalau menurut saya datangi Tommy secara intensif, terus saya panggil ke ruang kelas, saya bicarakan 4 mata, dan kepada Tommy saya ungkapkan ataupun kembalikan ke tadi apa namanya yang kelas-kelas apa itu tadi, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya belum kita buat bersama, tidak boleh ini, tidak boleh itu, seperti itu. Kemungkinan kebutuhan dasarnya itu mungkin kasih sayang, karena tidak mungkin ibunya ataupun orang tuanya sibuk jadi tidak bisa membawakan bekal, sementara temannya sudah dibawa bekal oleh orang tua. Seperti itu, terima kasih. Luar biasa deh Pak Tomo menjelaskan secara detail. Terima kasih Pak Tomo. Luar biasa, tadi tidak jauh berbeda dengan Bu Budi Harti ya. Kita pendekatan terlebih dahulu sampai menemukan solusi sesuai kesepakatan kelas yang ada. Kemudian menurut Pak Tomo kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang ya. Karena kemungkinan orang tuanya sibuk, betul, itu bisa jadi juga. Jadi tidak membawakan bekal. Atau ada yang menambahkan Bu Fani? Monggo.
Baik Bapak Ibu, jawaban Bu Budi dan Pak Tomo tidak salah. Ternyata Tommy itu mempunyai 5 alasan. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya ia bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi disampaikan Bu Budi kan, bertahan hidup, survival. Iya. Terus ada alasan selanjutnya, kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang. Tadi ya karena kurang perhatian, mungkin tidak dibawakan bekal itu, kurang diperhatikan. Ya biar aku melakukan dengan senang. Temannya memperhatikan, bu guru memperhatikan, dilaporkan kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia sehingga temannya mau menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kekuasaan, berkuasa. Biasanya kan ada anak-anak yang seperti itu, Bapak Ibu, berkuasa, sok berkuasa. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Bebas, bosan aku dibawain tempe terus begitu. Lanjutnya alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Ada anak-anak seperti itu Bapak Ibu, sudah bekalnya enak, dibawakan dari orang tuanya dengan penuh kasih sayang, tapi ada aja ngambil punya teman. Nah itu iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kalau bahasa Jawanya senang gleweh, begitu. Jadi terus diambil makanannya. Karena menurut Tommy ekspresi teman-teman lagi lucu kalau lagi kesal gitu. Jadi dia senang ngisengin teman-temannya. Berarti Tommy itu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Senang, artinya senang kalau lihat teman-temannya kesel begitu. Ternyata Tommy yang mengambil bekal temannya itu punya 5 alasan. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada semua. Dan kita manusia pasti semuanya nih Bapak Ibu, kita masing-masing setiap melakukan sesuatu ada tertanam 5 dasar kebutuhan manusia itu. Dilanjutkan. Nah, ini materi posisi kontrol guru. Bagaimana guru mengontrol dirinya dalam menghadapi siswa. Ini materi posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu guru mungkin bisa memahami diri sendiri, aku ada di posisi keberapa kira-kira, apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Lebih lengkapnya. Nah, di sini saya tampilkan video pendek. Tadi ada 5 posisi kontrol. Ini saya contohkan yang pertama sebagai penghukum. Itu posisi kontrol saya di dalam video sebagai penghukum, memarahi murid saya dengan
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemarin telat terus, hari ini telat terus, bu guru hukum, muteri lapangan, bu guru hukum, gak usah masuk kelas, dan seterusnya. Nah ini guru berkata-katanya itu kayak ancaman gitu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, gitu. Nah, apa hasilnya ke siswa? Hasilnya nanti siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Itu posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Lanjut, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Hari ini kamu lama lagi. Kenapa? Ini posisi yang kedua nih Bapak Ibu. Jadi siswa dibuat merasa bersalah. Ini nanti kalau kamu tidak menaati aturan, bu guru yang kena teguran. Itu jadi menyalahkan siswa. Gitu. Berceramah, tapi nadanya tidak seperti penghukum tadi. Kalau penghukum kan sedikit keras. Nah, nanti hasilnya gimana? Siswa akan menyangkal berbohong. Lanjut ke posisi yang ketiga, sebagai teman. Ya, ini posisi sebagai teman. Jadi lebih santai ke anak, kayak seperti teman, begitu. Kata-katanya, ayolah, kamu harus berubah ya, demi bu guru ya, demi pak guru ya. Nah, tapi hasilnya nanti siswa menjadi ketergantungan. Ah, bu guruku kan emang begitu. Jadi ketergantungan seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol selanjutnya sebagai pemantau. Ini sebagai pemantau, ungkapannya lebih datar, memantau, mengingatkan, menghitung udah berapa kali kamu telatnya, gitu, ungkapannya lebih datar. Terus menyampaikan peraturannya apa, harusnya kamu gimana, gitu. Nah hasilnya murid itu akan menyesuaikan diri kalau dipantau, diawasi oleh kita. Kalau nggak diawasi, ya melakukan hal yang sama lagi. Nah ini posisi yang terakhir sebagai manajer. Ya, ini posisi kelima sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan, tapi tadi yang disampaikan Bu Budin ya, dari hati ke hati dengan lembut
kemudian mengajukan pertanyaan, keyakinan apa yang kita yakini? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kamu harusnya bagaimana? Jadi kita menggali pendapat dari diri siswa sendiri itu. Kamu harusnya memperbaikinya di mana dan seterusnya. Nah, dimaksudkan hasil yang diinginkan itu menguatkan pribadi murid itu sendiri berdasarkan motivasi dalam diri siswa sendiri. Nah, itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa-siswi kita. Kira-kira nggih Bapak Ibu guru sudah maksudnya memahami posisi kontrol mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Monggo Bu Fani. Kalau tadi saya melihat posisi kontrol yang sudah ditampilkan contoh-contohnya itu alangkah baiknya posisi kontrol guru itu sebagai manajer karena hasilnya itu dapat menguatkan pribadi siswa tersebut begitu. Terima kasih Bu Fani. Menurut pendapat Bu Fani betul sekali, alangkah baiknya kita sebagai guru berada pada posisi kontrol seorang manajer. Bu Budi mau menambahkan? Sudah cukup. Bapak Ibu betul sekali, alangkah baiknya kita ada di posisi manajer. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ada kalanya juga kita berada di posisi penghukum. Misalnya seorang murid sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, membahayakan pihak sekolah, itu kita tidak bisa hanya sebagai manajer. Kita harus berlanjut ke posisi kontrol sebagai penghukum supaya anak tersebut bisa jerang memahami kesalahannya dan berusaha memperbaikinya begitu. Yang terbaik memang ini, tapi ada kalanya kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Dilanjut. Nah, tadi sudah disampaikan di antara kelima posisi kontrol, alangkah baiknya memang posisi manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, mengacu pada restitusi, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu restitusi, ya? Restitusi, kalau saya jujur saja dengar waktu dalam pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi? Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dialog, bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita menghadapi murid yang mungkin sedang dalam masalah, kita diarahkan alangkah baiknya menggunakan 3 tahapan ini. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada anak bertengkar, mungkin gelut, kalau gurunya melu emosi, apa yang akan terjadi? Kita stabilkan dulu. Ini apa masalahnya, Mas? Apa? Bagaimana? Ditanya dari hati ke hati. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tadi berbuat apa? Kamu tadi berbuat salah atau tidak? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu siap memperbaiki tidak? Begitu, urutannya. Nah, ini menstabilkan identitas yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita stabilkan, kita sampaikan. Gak apa-apa, Mas, tapi kamu harus belajar.
ini suatu proses pembelajaran, jangan diulang lagi gitu. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi tujuannya biar murid yang sedang emosinya turun, menuju ke identitas dalam dirinya itu identitas yang sukses, yang positif. Biar murid lagi emosi, kalau guru semakin emosi, apa yang akan terjadi? Nanti pemikirannya murid tambah negatif. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tadinya hanya tanya, kita harus proaktif. Langsung digeser ya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, dengan adanya kita mengenali, menggali, kita akan tahu, oh, ternyata kebutuhan murid mintanya seperti ini begitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri murid, menggali lebih dalam, dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ditanyakan, keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar? Kamu siap memperbaiki apa enggak? Dan seterusnya. Nah, ini ada kasus Bima merasa takut dan panik karena tidak membawa buku mata pelajaran PKN. Padahal PR PKN di hari yang lalu diminta guru untuk segera digugurkan. Ini kasus ini saya angkat secara nyata. Kebetulan Bima pas hari Senin lalu lupa membawa buku PKN. Nah, saya angkat kasus tersebut dalam penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi kamu menyampaikan dulu katanya kamu yang mau PKN oh gitu, dan saya nanti itu contoh penyelesaian tadi dari kasus Bima lupa membawa buku. Ini materi yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini luar biasa, dan tugas sebagai pemenuhan tugas saya sebarkan melalui diseminasi ini, pemahaman ini biar supaya tidak hanya CGP saja yang dapat materi ini, tapi disebarkan pemahaman ini untuk seluruh rekan guru di instansi masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, tiba di akhir acara. Kesimpulan tadi, kesepakatan yang sudah ditulis Bu Budi tadi, kita akan menyimpulkan, merefleksi bahwa kegiatan hari ini kita sudah bisa melihat bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sepakat, setuju betul Bapak Ibu? Sepakat ya? Kita berlatih bersama untuk mewujudkan budaya positif.
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif tadi. Yang pertama dari paradigma baru dalam pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah apa yang sudah saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya kangge Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Kabupaten Lor 4 mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Ada video fullnya ya, nanti atau suatu saat bisa saya tampilkan. Nah, demikian Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa. Boleh pantun nggih? Nanti boleh berbalas pantun. Pak Tomo monggo yang biasa pantun. Beli nampan jam 3:30. Cakep, terima kasih ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Satu lagi, nanti boleh dibalas atau enggak? Jam 8 ke rumah orang terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kalau kamu mau berbalas pantun, oke. Ibu mama bermain ke tempat Pak Taufik. Pemaparan Bu Marfumah sudah baik. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan berbalas lagi? Oh tidak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, mohon maaf jika saya banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pemaparan diseminasi hari ini. Mudah-mudahan kerjasama yang baik yang sudah kita laksanakan hari ini ke depan dan seterusnya akan tetap terjaga dengan baik. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini video kegiatan pembuatan keyakinan kelas 6 SD Negeri Kaunganten Lor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini semua berangkat ya? Ya. Dalam kesempatan ini kita kelas 6 bersama kalian akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Betul Mas Kevin, Mas Bima. Peraturan yang nantinya akan kita yakini bersama-sama. Nah, kita yakini bersama-sama. Nah, nanti kalian sebelum kita membuat keyakinan kelas, kalian Bu Guru beri kesempatan untuk membayangkan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kita berdiskusi dulu ya. Kelas seperti apa? Misalnya Mas Bima kepengen kelas seperti apa Mas Bima? Yang tenang. Betul, Mas Bima kepengen kelas yang tenang, nggak berisik ya Mas. Berarti nanti Mas Bima bisa menuliskan tidak boleh apa ya Mas? Tidak boleh berisik, betul. Nanti Bu Guru akan membagikan satu kertas stick note. Di sini kalian boleh menuliskan
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci, itu juga ya. Terus tidak boleh memakai seragam yang salah atau gimana. Menggunakan seragam sesuai peraturan. Nanti silakan kalian tuliskan di sini apa keinginanmu apa. Tadi sudah kita diskusikan bersama. Kalian tuliskan. Sudah paham ya? Nanti semua diberi kesempatan untuk menuliskan apa yang kalian inginkan dan kamu tadi contohnya Mas Kevin aku tidak pengen kelas kotor berarti membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Begitu ya? Nih, guru bagikan stick note-nya. Silahkan ditulis. Silahkan ya. Nanti kalau sudah ditulis, kalian tempel di depan. Silakan kalian tulis pengen peraturan yang seperti apa ditulis. Tadi guru sudah menyampaikan. Jangan terlalu besar ya, satu aja cukup satu aja. Pengennya seperti apa? Satu boleh, dua boleh, terserah kalian. Tulisannya jangan terlalu kecil ya, biar nanti bisa dibaca. Kalau sudah, silakan boleh ditempel di sebelah sini. Peraturan kelas silakan ditempel maju saja. Kalau sudah ditulis, satu boleh, dua boleh, tidak harus banyak-banyak. Karena nanti peraturan dari kalian akan kita sepakati bersama. Ini kan ada 13, nanti kita berdiskusi, kita sepakati untuk pemilihan keyakinannya. Sudah, yang sudah selesai silakan maju ditempel. Silakan maju. Patuh kepada Bu Guru.
tidak boleh berisik. Kira-kira apa? Tidak boleh berisik. Apa Mas? Betul sekali. Menjaga ketertiban kelas. Betul. Menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya di sini
disiplin. Ini juga disiplin. Tertib, tidak rame. Itu artinya kamu menaati peraturan, tidak rame. Pokoknya pada taat peraturan. Yang selanjutnya mengumpulkan tugas pada tepat waktu. Tanggung jawab, betul Mbak Firda, tanggung jawab. Sudah diberi tugas, ya harus dikumpulkan tepat waktu. Tanggung jawab, masih ada lagi apa? Berhubungan dengan tepat waktu berarti disiplin, betul. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Nilai kebajikannya toleransi. Betul sekali, toleransi nih. Saling menghormati, menghargai itu nilai kebajikannya kita toleransi. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Apa Mbak Winda? Yang keras Mbak Winda? Betul, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, sudah ada jadwalnya, dilaksanakan sesuai jadwal. Bertanggung jawab. Itu juga bisa mandiri. Mandiri itu apa? Ya, kamu belajar, melaksanakan tugasmu, membersihkan kelas. Yang nomor 7, menjaga kebersihan lingkungan. Disiplin juga. Terus apalagi kebersihan lingkungan, otomatis nilai kebaikannya lingkungannya bersih, jadi nilai kebersihan. Nah, inilah nilai kebajikan atau kebaikan jika kamu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Aku kalau datang tepat waktu, nanti aku berarti berlatih disiplin. Kalau aku membuang sampah pada tempatnya, nanti aku sudah bertanggung jawab dan menjaga kebersihan. Kalau aku menjaga ketertiban kelas, aku sudah disiplin, menaati peraturan dengan baik. Kemudian yang keempat, kalau aku mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti aku sudah bertanggung jawab. Disiplin, mandiri juga. Kan mengerjakan tugas secara mandiri, kemudian dikumpulkan. Yang kelima, jika aku saling menghormati dan menghargai, berarti aku sudah toleransi, tidak membuli, tidak mengolok-olok teman. Kemudian nomor 6, melaksanakan piket sesuai jadwal. Berarti aku bertanggung jawab, mandiri. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Berarti aku disiplin dan untuk menjaga kebersihan. Nah, itu gambaran perilaku kalian. Kalau kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas ini, kira-kira bisa enggak? Bisa. Kira-kira kita sepakat enggak? Sepakat. Karena kalian yang membuat sendiri, nanti kalian berarti sudah sepakat dan yakin akan melaksanakan keyakinan ini. Nanti Bu Guru akan buatkan dalam bentuk poster ya. Bu Guru pasang di kelas supaya kalian juga mengingat, oh keyakinan kelasku nih, datang tepat waktu, melaksanakan tugas piket dan seterusnya. Kemudian kalau sudah jadi sebuah keyakinan kelas ini, nanti Bu Guru buat poster, Bu Guru pasang. Tugas seluruh warga kelas apa ya? Tugasnya apa? Apa Mas Mbak? Menaati keyakinan yang sudah kita buat. Menaati atau melaksanakan peraturan yang sudah kita
Kesimpulan dari kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu paradigma baru dalam pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Demikian video aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.